Percayakah Anda kalau paus memiliki mahkota, sebagaimana layaknya seorang raja atau ratu? Mungkin generasi sekarang tidak banyak yang tahu kalau paus memiliki mahkota. Itu dikarenakan selama 6 dekade terakhir ini, paus tidak pernah mengenakannya, baik itu Paus Yohanes Paulus I, Paus Santo Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI, atau paus yang sekarang, Fransiskus. Paus terakhir yang mengenakan mahkota adalah Paus Santo Paulus VI. Itu pun hanya pada saat beliau dinobatkan sebagai paus ke-262 saja. Setelah itu beliau tidak pernah mengenakannya lagi. Lalu, dikemanakan mahkota kepausan itu? Setelah mengenakannya saat penobatan, Paus Paulus VI meletakkan mahkotanya di atas altar. Beliau memang tidak ingin mengenakannya lagi, dan minta agar mahkota itu dijual saja, agar uangnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Akhirnya mahkota itu dilelang, dan pemenangnya adalah Keuskupan Agung New York, Amerika Serikat. Uang hasil lelang kemudian digunakan untuk bantuan bagi masyarakat miskin di Afrika. Mahkota itu sendiri sekarang disimpan di gereja terbesar di Amerika Serikat, Basilika Maria di Kandung Tanpa Noda, Washington DC. Setelah mahkota kepausan itu dijual, bukan berarti paus-paus berikutnya tidak memiliki mahkota lagi. Baik Paus Yohanes Paulus I, Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI, maupun Paus Fransiskus, semuanya memiliki mahkota. Namun mereka tidak pernah mengenakan mahkota itu, termasuk saat penobatan mereka menjadi paus. Alasannya semata-mata demi kesederhanaan. Mahkota paus disebut tiara kepausan. Mahkota itu dihiasi dengan batu safir, rubi, zamrud, dan permata serta logam mulia lainnya. Bentuk mahkota yang sekarang adalah 3 rangkaian mahkota atau mahkota rangkap 3. Karena itu mahkota paus atau tiara kepausan disebut sebagai triregnum, yang artinya 3 mahkota atau 3 tiara. Pada awalnya, yakni di abad ke-8, mahkota itu hanya tunggal saja. Pada masa Paus Bonifasius VIII di abad ke-13, mahkota itu ditambah menjadi 2 tingkat, dan pada masa Paus Clemens V di abad ke-14, ditambah lagi menjadi 3 tingkat. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok paus punya mahkota? Memangnya paus itu seorang raja atau kaisar? Paus itu adalah pemimpin spiritual keagamaan. Nah, disinilah perlunya kita mengetahui sejarah perkembangan gereja Katolik serta para pemimpinnya. Sebenarnya hal ini pernah dibahas dalam serial video perjalanan gereja Katolik abad ke-8 di kanal ini, dengan judul Ikonoklasme dan Negara Gereja. Namun, untuk memuaskan rasa penasaran Anda, tidak ada salahnya dibahas lagi di sini. Tahun 751, Pipin atau Pipinus III naik tahta dan menjadi raja pertama kerajaan Franka. Dia adalah putra dari Charles Martel dan ayah dari Charlemagne atau Carolus Magnus, pendiri Kekaisaran Romawi Suci. Karena hubungan baik antara kerajaan Franka dengan kepausan, Paus Santo Zakaria mengutus Santo Bonifasius untuk memahkotai Pipin III sebagai raja kerajaan Franka. 3 tahun kemudian, kerajaan Franka menyerbu semenanjung Italia yang dikuasai kerajaan Longobardia. Saat itu Paus Zakaria telah digantikan Paus Stefanus II. Setelah merebut semenanjung Italia, Pipin III mendonasikan sebagian wilayah itu kepada kepausan. Sejak saat itu berdirilah sebuah negara yang disebut negara gereja, atau lebih dikenal dengan sebutan negara kepausan. Wilayah kekuasaannya termasuk kota Roma dan Ravenna. Gereja yang dimaksud dalam nama negara gereja adalah Gereja Santo Petrus di Roma, yang kini menjadi Basilika Santo Petrus. Negara gereja atau negara kepausan tetap eksis selama 1000 tahun lebih,
sampai akhirnya kerajaan Italia mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di semenanjung Italia pada tahun 1870. Setelah 59 tahun vakum tanpa ada kejelasan, akhirnya pada tanggal 11 Februari tahun 1929 dicapailah kesepakatan antara kepausan dan pemerintah kerajaan Italia dengan ditandatanganinya Perjanjian Lateran. Saat itu kepausan diwakili oleh Kardinal Sekretaris Negara, Pietro Gasparri, yang mewakili Paus Pius XI. Sedangkan pemerintah Italia diwakili Perdana Menteri Benito Mussolini, yang mewakili Raja Victor Emmanuel III. Perjanjian itu mulai efektif berlaku pada tanggal 7 Juni tahun 1929. Melalui perjanjian itu, berdirilah Negara Vatikan, atau lebih tepatnya Negara Kota Vatikan, yang letaknya di dalam kota Roma, ibu kota Italia. Walaupun luasnya tidak sampai 50 hektar dan penduduknya tidak sampai 1000, Vatikan tetap eksis sebagai sebuah negara berdaulat dengan Paus sebagai kepala negaranya. Sama seperti negara berdaulat lainnya, negara Vatikan juga memiliki bendera sendiri. Mereka juga memiliki duta besar sebagai perwakilannya di berbagai negara yang disebut sebagai Nuncio Apostolik. Untuk Indonesia, Nuncio Apostolik yang ditunjuk Vatikan adalah Uskup Piero Piopo, yang sudah bertugas di Indonesia sejak 2017. Karena Paus adalah pimpinan negara berdaulat, beliau selalu disambut resmi secara kenegaraan jika berkunjung ke negara lain. Ketika Paus Paulus VI mengunjungi Indonesia tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II tahun 1989, mereka disambut secara kenegaraan oleh Presiden Indonesia kala itu, Soeharto. Jika bulan September tahun 2024 nanti Paus Fransiskus jadi mengunjungi Indonesia, tentunya beliau akan disambut secara kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo. Kembali ke tiara kepausan. Walaupun tidak pernah lagi digunakan selama 6 dekade terakhir ini, bukan berarti tiara kepausan itu dilupakan. Simbol tiara rangkap 3 atau triregnum itu tetap digunakan untuk lambang negara Vatikan setelah digabungkan dengan simbol kunci Santo Petrus. Lambang negara itu juga ditampilkan dalam bendera negara Vatikan. Menurut Vatikan, tiara kepausan bermakna sebagai otoritas atau kuasa. Tentunya hal ini sama maknanya dengan mahkota yang dikenakan kaisar atau raja, baik sejak zaman dahulu maupun sekarang. 3 rangkap mahkota kepausan melambangkan 3 kuasa atau otoritas paus, yakni sebagai bapak dari segala raja dan pangeran, gubernur dunia, dan vikaris Kristus di bumi. Dahulu penggunaannya hanya pada acara-acara yang sifatnya seremonial, seperti acara penobatan, dan tidak pernah digunakan pada acara-acara yang bersifat liturgis. Perlu diperhatikan bahwa tiara berbeda dengan mitra yang biasa digunakan oleh paus, uskup, kardinal yang berasal dari uskup atau non-uskup, maupun kepala biara. Keduanya memiliki bentuk yang hampir sama jika dilihat dari depan. Baik tiara maupun mitra memiliki 2 helai pita atau lapet yang simetris di bagian belakang. Berbeda dengan tiara, mitra sampai saat ini masih dikenakan pada acara-acara tertentu gereja. Meski tidak lagi digunakan oleh 4 paus terakhir, pada setiap hari raya Santo Petrus dan Paulus tanggal 29 Juni, tiara kepausan dikenakan pada patung perunggu Santo Petrus di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Demikianlah sedikit cerita di balik mahkota atau tiara kepausan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.